Baik, kita langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Bang Patar, saya manggilnya Bang Patar aja nih, biar kita lebih santai ya. Eh, Ini abang saya, ya, Bang ya. Patar. Dan juga kita sapa dulu, ini Bang, ada Sobat Guru, pemirsa IGTV Sekolah Energi, dari madrasah, sekolah, pesantren yang memang nanti akan menerima manfaat dari program-program kita ini. Nah, sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua untuk berdoa, apalagi di masa-masa yang seperti ini, masa pandemi, walaupun tidak masa pandemi, kita berdoa terus ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam beribadah dan beraktivitas. Itu saja itu udah nikmat yang sangat mahal sekali. Seperti Ya. hari ini kita rasakan kita dapat berbagi ilmu untuk sobat guru di mana saja. Nah, selanjutnya saya juga ingin menjelaskan juga bahwa program ini adalah program yang didesain oleh tim komunitas sekolah sadar energi, Bang. Jadi memang desain ini adalah singkatan diskusi santai. Nah, santai, tetapi saintifik, ada fakta terkait dengan sekolah hemat energi. Tapi nanti temanya bisa kemana saja dalam konteks tema pendidikan. Nah, ini sudah sesi yang ketiga dan sekaligus saya ingin memperkenalkan narasumber yang bersedia. Nah, ini bersedia. Kan jarang sekali orang yang punya ilmu tapi bersedia. Nah, ini Abang termasuk yang salah satu istimewa karena bersedia untuk berbagi ilmu kepada sobat guru dan kita semua. Nama lengkapnya adalah Patar Simanjuntak STMT. Bang Patar ini Wijaiswara di Badan Pengembangan SDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus juga sebagai asesor ketenaga listrikan di Pusat Pengembangan SDM Ketenaga Listrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Nah, mungkin itu singkat perkenalan kita dengan Bang Patar. Sudah tergambar ya kalau dari profil yang saya coba tadi sampaikan sebagai Widesuara dan asesor juga. Insya Allah dari pengalaman ilmu dan pengalaman praktisnya bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Nah, sekarang sebelum saya ingin memulai diskusi kita ini kan topiknya menarik nih Bang ya. Saya ingin meminta pernyataan singkat dulu terkait dengan Monster Energi. Hmm. Ini dari namanya aja orang kayaknya takut nih, apalagi Monster. Memang Ya. perlu nggak sih kita kenali Monster ini dan kita hindari singkat saja Bang sebelum kita diskusi mendalami terkait dengan Monster Energi ini. Ya. Monster itu kan identik dengan satu makhluk yang menakutkan. Nah, ada monster yang musuhnya Spider-Man ini, Mas Omat. Ya, okay. Spider-Man yang kedua apa keberapa? Dia menghisap energi untuk keperluan dia. Nah, Oh, energinya ini nggak digunakan. Jadi energinya ini bukan nggak digunakan, tidak bermanfaat. Nah, itu makanya saya katakan, yuk temanya tentang monster energi. Hal-hal apa saja sih sebenarnya yang akhirnya energi itu useless? Pada akhir bulan, semua ibu-ibu teriak. Teriak ibu-ibu mengakibatkan bapak-bapak berkerut. Apa itu? Tarif listrik, tarif air. Semua yang mengandung unsur energi itu kok naik ya. Padahal ada penyebabnya itu. Makanya saya katakan kita diskusi tentang monster energi deh. Secara tidak sadar kita membiarkan energi itu tidak terbuang percuma dan mengakibatkan stroke ini menjadi besar, monster itu menjadi besar, uang itu dibuang percuma. Itu diskusi kita siang hari ini. Mungkin itu oke. yang pertama, Mas Ya, oke. Rahmat. Cukup Ya, cukup menarik ini dari Bang Patar. Jadi intinya Monster ini menghisap energi tetapi tidak digunakan pada akhirnya ya. Oleh karena itu perlu kita ya. hindari. Nah, baik. Selanjutnya kita coba memulai diskusi mendalami terkait dengan Monster Energi ini dengan Bang Patar yang memang sudah berpengalaman
dan semoga nanti kita bisa mendapatkan pencerahan, khususnya kita semua yang orang awam nih, karena nanti mungkin ada bahasa-bahasa teknis, uh, mungkin nanti Bang Patar bisa menjelaskan secara awam ya Bang ya, secara Ya, awam, karena memang kalau Abang bicara dengan komunitasnya mungkin lancar, tetapi belum tentu itu bisa kita pahami secara awam. Nah, ya. baik, untuk memulai diskusi ini, saya sudah membuat, tim sudah membuat ada 5 pertanyaan. Nah, Hmm. satu dari 5 tersebut saya akan coba sampaikan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan monster energi secara panjang lebar, Bang? Walaupun tadi sudah dinyatakan ada statement awal, pernyataan awal, sesuatu yang membuang-buang energi. Nah, saya persilahkan Bang Patar untuk memberikan apa yang dimaksud dengan monster energi dengan lugas dan panjang lebar bagi kita semua. Saya persilahkan Oke. Bang Patar. Baik, seperti tadi bahwa kita akan berdiskusi tentang apa sih yang bisa kita membuang sesuatu hal, ya, tanpa kita gunakan itu secara maksimal. Energi yang dimaksud di sini adalah air dan listrik, karena itu yang kita gunakan sehari-hari, ya. Jadi air, listrik ini penyebab utama kadang semua para ibu rumah tangga itu teriak. Ya, energi energi listrik ataupun air itu kan kadang kalau di rumah tangga itu dikategorikan ada 4 biasanya. Ada untuk pendingin, pemanas, penerangan, sampai ke pompa air. Itu untuk listrik. Nah, masing-masing ini punya karakter tersendiri. Pendingin misalnya AC atau kulkas, ya. Kadang kita tidak sadar penggunaan ini itu useless. Itu penggunaannya benar-benar tidak berguna dan bermanfaat. Use and useful-nya tidak ada. Berguna dan bermanfaatnya tidak ada. Nah, hal ini kenapa ada 3 biasanya, Pak Rohmat, penyebabnya. Apa itu? Pertama memang desainnya yang salah. Yang kedua adalah kebiasaan, behavior daripada pengguna itu sendiri. Nah, yang ketiga, ini peralatan. Memang peralatannya yang tidak misalnya yang sudah tidak mempunyai apa namanya kaidah hemat energi. Contoh misalnya, kalau masih sampai saat ini kalau ada rumah yang masih menggunakan AC-nya bukan AC split lagi, masih AC Windows yang lama, yang kotak harus ngebobol apa namanya ngebobol dinding, Pak, itu orang kaya lama lah itu biasanya, ya. Nah, dan ini borosnya luar biasa, ya. Nah, ini 3 penyebab inilah sehingga secara tidak langsung kita memberi makanan atau memberi apa namanya membesarkan sesuatu energi atau membuang uang untuk hal yang tidak kita gunakan. Itu sih sebenarnya intinya. Jadi 3 penyebab ini yang akan kita diskusikan siang hari ini, ya. Jadi pertama Oke. desain, kebiasaan, dan peralatan. Itu aja yang intinya. Ada lagi selain itu? Mungkin Penempatan hanya bagaimana? itu saja. Oh, itu Nah, saja. itu kan Oke. desain Ya. nanti. Itu Oh, kan termasuk desain. desain itu ya. Oh, Ya. penempatan desainnya. Oke, berarti ini 3 ini akan kita coba dalami, Bang ya. Nah, Iya, oke, ya. berarti lanjut berarti. Bagaimana Hmm. nanti hemat energi pada tata ruang di rumah tinggal, seperti aspek standar kenyamanan pengudaraan, tata cara konservasi energi, penentuan kebutuhan, dan aspek teknis lainnya yang mungkin nanti bisa Oke, diberikan kepada kita semua secara gamblang maupun secara awam kita dapat memahaminya dengan baik. Saya persilakan, Bang. baik. Yang pertama desain dulu, ya, desain dulu. Desain. Misalnya begini, Mas Rohmat. Rumah menghadap barat, ya. Rumah menghadap barat itu lebih cenderung penggunaan energinya biasanya lebih tinggi. Karena kenapa? Matahari sore itu terbenam sampai saat ini masih ke barat, ya, belum bergeser ke selatan atau ke utara, masih ke barat ya. Jadi sinar sore itu akan secara langsung masuk ke rumah,
ya. Nah, sehingga ada kesannya bahwa kok panas sekali. Orang memasukin rumah atau melakukan aktivitas di rumah, biasanya yang paling kalau misalnya tidak pandemik, itu dari sore sampai ke malam hari. Nah, sekarang sepanjang hari, ya, sepanjang hari. Sekarang karena pandemik ini. Nah, ini bagaimana ngakalinya? Mereka biasanya men-setting AC-nya sampai ke 21 atau 20, tapi kok masih gerah aja. Karena kenapa? Suhu panas tadi itu masih meresap di dinding-dinding. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya, ya mungkin harus ditanam misalnya pohon di depan perkarangan rumah, kemudian kaca-kacanya itu harus dikasih riben atau kacanya warna hitam biar biar sinar panas itu tidak masuk. Panas itu tidak masuk. Itu yang pertama. Tetapi yang paling inti adalah sebenarnya contoh penggunaan AC ini yang paling sering banyak sekali kesalahan. Orang memasang AC biasanya hanya memikirkan estetika. Biar estetikanya ini. Padahal ada aturan tertentu. Contoh misalnya, dia menaruh AC di atas kepala. Ya, itu sebenarnya bukan, itu nggak efektif. Karena aliran dingin AC itu memantul dulu baru ke orangnya. Ya, jadi lebih bagus sebenarnya dari seberang, dari hadapan atau dari kiri atau dari kanan, bukan dari atas kepala. Oh iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di atas kita ya, nyemprot langsung. Ya, jadi kalau boleh jangan di atas. Jadi kalau Mas Rohmat tidur jangan boleh di atas kepala ya. Itu juga enggak ini. Nah, kemudian yang paling konyol ini yang saya dapetin. Apa itu? Bikin AC sampai 18 derajat, Mas. Tetapi dia tidur di bawah selimut. Oh, padahal udah dingin, dia dinginin lagi ya? Dia bikin 18 derajat, dia tidur di bawah selimut. Artinya apa? Saya nggak ngerti. Dia mau nyamannya bagaimana. Padahal kan itu bisa disetting. Bisa sampai 25 atau 26, kan bisa nyaman. Artinya dia nggak tidur nggak pakai selimut. Nah, ini juga satu kebiasaan. Dia bikin dingin, tetapi tidur di bawah selimut. Akhirnya apa? Otaknya yang kena AC. Inilah makanya orang Indonesia banyak yang otaknya katanya beku. Nah, kemungkinan banyaknya itu mungkin karena AC. Ya. Nah, itu satu. Ya. Nah, berikutnya lagi apa? Pada saat penggunaan AC, pintu-pintu atau jendela terbuka. Ya, jangankan terbuka, ada selah saja. Ada selah aja. Ada selah misalnya 5 cm atau 10 cm. Maka udara itu akan keluar dan udara panas itu akan masuk. AC tidak akan bekerja maksimal. Air conditioning tidak bekerja maksimal. Inilah yang namanya desain tadi, Mas. Okay. Meletakkan AC juga di atas, misalnya di atas pintu, itu juga kalau boleh jangan. Ya. Nah, ada aturan memang dari dinding, setiap dinding minimal 15 cm. Dari atas plafon pun itu minimal 15 cm, harus ada jarak. Oh gitu, 15 ya. Ya. Nah, ada satu lagi yang konyol kadang. Apa itu? Sharing AC. Jadi saya pakai satu PK saja lah. Ada 2 ruangan kan. Jadi dijebol AC-nya, separuh di ruangan ayahnya, separuh di ruangan anaknya. Jadi dua-duanya dapat. Biar dua-duanya dapat. Tetapi apakah, pertanyaannya Mas, apakah penggunaan ruang itu selalu di waktu bersamaan? Tidak juga. Tidak juga. Nah, maunya hemat, akhirnya boros. Oke. Iya kan? Kenapa tidak istilahnya, ya udah kita pakai aja AC yang satu ini setengah PK, sana setengah PK, so what? Kan gitu ininya. Ya, jadi jangan sampai ada pemikiran, oh iya aku pakai satu PK aja lah berbagi.
Kalau dia waktunya bersamaan, ininya bersamaan, selalu bersama-sama, ruang satu, ruang dua itu masalah ya. digunakan Nggak bersama, masalah ya. nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini tidak, nah ini yang banyak di kita. Ya, penempatan-penempatan, peletakan-peletakan itu masih menggunakan kaidah-kaidah estetika katanya. Padahal itu salah. Ya, itu yang pertama ya, dari air conditioning ya. Kita tadi bicaranya air conditioning dulu ya. Iya. Nah, kemudian baru lagi setelah penempatan tadi kebiasaan, desain, kebiasaan. Sudah desain terus kebiasaan. Kebiasaan di kita itu masih menganggap bahwa suhu itu 20. Padahal kita punya SNI-nya, ada standarnya. 24 sampai 27 itu udah nyaman. Oke, 24 sampai 27 ya. Iya, 24 sampai 27. Ya. Nah, di bawah itu biasanya itu sudah orang-orang udah pakai selimut. Nah, ini yang kadang makanya saya katakan kebiasaan seseorang, karena rasa nyaman itu memang tidak bisa dibatasin ya, Mas. Kenyamanan itu kan rasa ya. Tidak bisa kita standari ya. Tetapi sudah ada penelitiannya, 24 27 itu nggak bakal keringetan deh. Oh, udah sesuai ya dengan kondisi Ya, di Indonesia. iya, di Indonesia 24 27 itu udah cukup lah comfort, membuat satu nyaman lah gitu loh. 20 itu udah kedinginan. Kecuali kalau dia misalnya orangnya gemuk seperti saya ya, Mas. Gemuk seperti saya, kulitnya agak badak sedikit, lemak di mana-mana, mungkin 20 nggak masalah kan begitu. Oke, saya sih Nah, kurus bisa 27 ya. iya, itu dia ya. Nah, dan satu lagi yang paling ini, servis. Kita Maksudnya kadang penggunaan pemeliharaan air conditioning, ya, penggunaan air conditioning. Jadi ini juga yang membuat kita boros penggunaan energi. Kalau boleh ya 3 bulan sekali itu dibersihin, ya, karena bukan apa-apa. Apalagi dengan pandemik ini peningkatan penggunaan air conditioning itu pasti jauh lebih tinggi. karena orang di rumah semua Pasti. beraktivitas ya. Iya, karena semua beraktivitas di rumah jauh lebih tinggi. Ya, nah kemudian di kita juga kadang ada apa namanya, mungkin mindset atau apa ya, atau kayaknya lebih enak pakai AC deh daripada angin semilir dari alam. Ya. Iya. Sehingga apa? Desain rumah itu tertutup semua. Dia tidak ada sirkulasi angin ya dari alam masuk ke rumah kemudian keluar lagi, nggak ada. Ya, jadi dibuat desain tadi sedemikian rupa sehingga orang membutuhkan tingkat air conditioning itu tinggi sekali. Gitu. Nah, baru nanti peralatan. Air conditioning itu sekarang itu sudah punya ini, Mas, sudah punya logo. Kalau dia dia sangat irit, maka dia ada logonya bintang, seperti tanda bintang. Bintang berapa, Bang? Ini kayaknya kalau ini makin tinggi bintangnya, makin hemat dia. Jadi di situ gitu. Ada efisiensi energi, iya. Jadi dia ada istilahnya efisiensi EER, ya, efisiensi energi rasio. Minimal 8,5. Efisiensi energi rasio adalah penggunaan energi listrik, ya, penggunaan energi listrik oleh satu peralatan, ya, dan itu sudah distandarkan, ya, kita punya standar. Jadi 8,5 sampai 9 itu bintangnya 1, ya, 8,5 itu bintangnya 1. Nah, ya, tetapi paling ada stikernya. Di peralatan, semua peralatan itu ada stikernya. Jadi dia seperti lingkaran, setengah lingkaran.
Kemudian ada Iya, bintangnya, kalau dia bintang 4 maka ini adalah peralatan yang hemat energi, paling bagus ya. paling bagus, ya. Itu ininya. Jadi eh, penempatan-penempatan, kemudian penggunaan peralatan itu sangat sangat penting sekali. Itu sih Mas. Jadi kalau boleh juga, satu lagi Mas, menghitung. Jadi Iya, penggunaan AC itu jangan sampai pokoknya satu satu PK semua deh bawa ruangan, padahal dia butuh ruangannya hanya kecil, ya. Nah, itu ada perhitungannya nanti. Berapa luasnya itu ada ininya. Jadi berapa PK itu harus diikuti karena iya, kita iya. harus ngelihat berapa panjang, lebar dan tinggi daripada ruangan tersebut, ya. Nah, memang sekarang ini kita ini kayaknya lebih senang apa ya, desain rumah itu yang minimalis. Jadi ruangan nggak perlu tinggi-tinggi. Pokoknya ada space untuk ini, kasih AC aja nanti kalau ini. Nah, itu mindset seperti itu yang mungkin sudah bergeser ininya. Dan itu harus harus dibenerin itu. Mungkin itu ya kalau dari segi air conditioning ya. Jadi kalau boleh pada saat desain rumah pun itu kita harus lihat, Mas. Oke. Rumah kita di barat misalnya. Ya oke, kalau memang di barat terpaksa ada ruang Maksudnya apa bukan, namanya space maksudnya bukan di barat di luar negeri ya, menghadap barat ya. menghadap ke barat, ya. Rumah menghadap ke barat. Jadi kita harus punya apa namanya treatment tersendiri untuk hal-hal seperti itu. Biasanya penggunaan energi yang rumah ke barat itu jauh lebih tinggi biasanya dari yang timur atau utara atau selatan. Itu sih ininya. Itu satu. Yang kedua, pada saat pemasangan desain, memasang air conditioning, tolong dilihat. Memang kita tidak akan berbicara estetika di situ. Ya. Jadi, biar keren, biar sama semua, rata semua. Pas di ruang tidur, pas di atas kepala, kalau boleh jangan. Karena dia tidak akan efektif itu. Anda Iya, tidak akan iya. merasa sejuknya air conditioning itu. Karena Anda akan tadi Mas Romat katakan, Mas Romat misalnya 26 itu udah nyaman, karena itu tadi di atas kepala, dan di atas kepala itu harus mantul dari dinding ke Mas Omat, akhirnya dia disetting ke jadi 24. Padahal tadinya 26, ya. Nah, naiknya 1 derajat yang perlu diperhatikan, setiap 1 derajat suhu ruangan ya diturunkan. Jadi misalnya dari 24 ke 23 atau 26 ke 24, maka konsumsi energi itu akan naik 4-6%. Perhatiin Mas. Hmm. Makin turun 1 derajat aja, misalnya 1 derajat itu 4-6% naiknya. Banyak juga nih Jadi ya. pada saat Nah, jadi pada saat pemasangan jangan sekali-sekali estetika, enggak. Hmm. Ya, itu untuk ininya. Jadi apa namanya? Perhatikan pemasangan, kebiasaan kita sama peralatan pemilihan peralatan itu harus kita perhatikan. Iya. Kebiasaan ya itu tadi, jangan sampai kita tidur di bawah selimut suhunya 18. Nah, itu. Ngapain? Ngapain? Padahal emang Ya udah kan? dingin ya, kenapa AC-nya tidak di suhunya naikkan saja ya? Iya, ya. Ya, yang ada adalah otak kita akhirnya beku karena AC-nya ke otak aja kan. Gitu. Badannya hangat gitu. Nah, ini yang banyak di kita. Kemudian perhatikan celah-celah misalnya pintu, jendela, karena itu sangat sangat ini sekali ya. Kalau ada celah diperkecil, tempelin karet-karet. Ya, itu yang ini. Nah, kalau di perkantoran Mas, sekarang ini kalau kantor-kantor yang memang menghadap ke barat, biasanya dikasih dua kaca dia. Kacanya dilapis dua. Maksudnya Satu bagaimana? kaca jadi satu kaca
misalnya kacanya tebalnya berapa mili gitu, kemudian dikasih lapisan kaca lagi. Oh, ditempel Jadi ya? untuk meredam, iya, untuk meredam panasnya lebih efektif lagi. Oke. Nah, itu kan kalau misalnya gedung tinggi kan nggak mungkin pohonnya tinggi, Mas. Mm-mm. Kecuali rumah Kalau kita misalnya ya. Pohon ya. iya, nah, misalnya sekolah energi ada gedung sampai 5 lantai misalnya, ya, 5 lantai. Nah, lantai 3, 4, 5 kan nggak mungkin pohon kelapa Iya. kita jajarin kan nggak mungkin. Iya. Pohon Nah, kelapa juga bagaimana? kan apa daunnya nggak rimbun kan kalau pohon Nggak kelapa rindu, ya. iya, iya. Nah, terus bagaimana solusinya? Biasanya kita sarankan kepada gedung gunakan 2 kaca. Jadi kaca pertama pakai kaca film anti ini, masih panas hajar lagi kaca kedua lagi. Iya, oke. Jadi lebih lebih ini lagi. Panas tetap, sinar tetap ada masuk. Gitu. Sinar tetap masuk, tapi panas berkurang. Itu yang Oke. yang biasa kita lakukan. Ada lagi Bang aspek lainnya yang mau dibahas terkait dengan penggunaan pendingin ruangan? Ya, ya itu tadi sama yang saya katakan, desain tolong diperhatikan. Ya, jangan sampai kita ada kalau sharing sharing AC di 2 ruangan berbeda itu akan hemat. Tidak hemat, ya. Itu tidak akan hemat. Ya. Itu sudah diiniin. Malah itu akan lebih boros. Pada saat kita gunakan satu ruangan, ruangannya lain tidak digunakan, maka itu useless, itu tidak berguna, dan itu yang akan menjadi monster. Iya, oke. Nah ini Bang terkait saya pernah dengar istilah ada refrigeran ya, refrigeran. Penggunaan Hmm. refrigeran itu apa sih maksudnya Bang bagi orang yang awam seperti saya dan sobat Oke. guru misalkan kalau emang bukan bidangnya kan tentu saja nih masih bingung refrigeran apa ya, tetapi kita tahu itu Iya, sering untuk AC ya. Kira-kira gimana? iya. eh Dulu itu bukan refrigeran namanya, dulu itu freon. Freon. Nah, oke itu bahasanya freon. Ah, ya. Dulu itu freon namanya. Nah, penggunaan sekarang kan freon nggak boleh lagi nih, Mas Somad. Iya. Freon itu dianggap sudah apa namanya, sudah mencemarkan udara. Dia bisa melubangi ozon, katanya kan begitu. Nah, jadi penggunaan refrigeran ini sekarang ini ada yang lebih hemat. Kalau dulu setelah ganti freon nih ada R22. Oh, R22 nih lebih lebih aman. Nah, Iya, sekarang ada oke. lagi gantiin freon lagi. Apa? Ada R32 atau R410. Oh, Nah, gitu. Semakin terus berkembang ya. iya, iya, iya. Nah, inilah yang apa namanya, yang bikin dingin itu kan ini nih, barangnya itu. Gitu loh. Gas itu yang bikin ini. Kalau orang dulu awamnya freon namanya. Gitu lah. Jadi kalau sekarang refrigeran, R berapa? R22 atau 32? Nah, sekarang R410 sama 32 ini cukup hemat energi, ramah lingkungan. Nah, kalau boleh Harganya. pada saat ini harganya nggak jauh beda ya, sama ya, malah Oh, sama ya, gitu. malah sama aja. Nah, hanya saja memang malah 410 mungkin agak lebih mahal ya, agak lebih mahal. Iya. Tetapi mungkin pemeliharaannya, Mas Omad, pemeliharaannya yang kalau lebih lebih agak lebih lama, kalau yang R22 mungkin 2 bulan sekali, ya. Kalau yang 32 sama 410 mungkin 3 bulan sampai 4 bulan sekali. Oke. Ya udah bisa di ini. Itu Ya, aja sih ini. kelihatan ya dari durasi kita pemeliharaan tuh semakin Ya, R41 itu semakin panjang ya, sehingga ya menghemat biasanya ya, juga ya. ya. Tetapi tergantung daerahnya juga ya. Kalau misalnya Oh, daerahnya memang tinggal di debu yang paling tinggi, nah itu juga agak sedikit diperketat pemeliharaannya. Tapi kalau kayak di Bandung mungkin 6 bulan makalah, atau 5 bulan yang bukan di daerah industri ya. Misalnya kayak di Dagu Atas tempat Mas Somad tuh ya, Dagu Atas ya mungkin bisa agak 4, 5 bulan, 6 bulan gitu. Tapi kalau ke oh, industri karena debu, itu juga mempengaruhi. pengaruh juga ya. Ya, Iya, iya, oke. Ini sudah banyak sekali ini yang
Abang sampaikan terkait dengan bagaimana penggunaan tata udara di rumah tinggal sama Bang ya dengan yang di sekolah sama pada intinya ya. Ya, Sama saja ya ya, dengan sekolah ya. ya, Karena kan ya, barengan juga sama ya. sekolah. Ya. Ya, Nah, sekarang tetapi kita kalau tahu boleh, ini gimana? gini, Mas. Kalau boleh begini. Alam itu menyediakan udara luar biasa. Yuk, mari kita desain itu, misalnya ruangan itu tinggi, sehingga sirkulasi udara dari alam sendiri itu udah cukup. Oh gitu. Alam aja kita gunakan ya. Harusnya alam aja itu udah cukup. Ke saya kalau boleh sih sekolah, ya kalau ada sekolah yang istilahnya kayak sekolah-sekolah zaman Belanda itu dia punya space ruangannya tinggi, kemudian ininya luas, itu aja udah enak, anak-anak juga tidak terlalu padat, ya. Jangan pula jadi pada saat apa namanya ruangan tinggi luas, anak-anaknya sampai empit-empitan di situ, ya udah panas juga, AC lagi yang akan bicara di situ, kan begitu ininya. Dan Nah, itu biasanya akan Pak jauh kalau lebih, iya oke. itu akan jauh lebih nyaman, Mas Somad, kalau misalnya kita menggunakan energi dari alam sendiri daripada pakai AC. Mungkin anak-anak ada yang merasa, karena kan tidak semuanya sama, merasa nyaman itu sama. Ada yang memang pas di kepalanya dia udah bisa jatuh sakit atau apa kan gitu. Ya, ininya. Iya. Jadi kalau Tapi boleh ya biasanya gunakanlah alam. Saya itu jauh lebih lebih indah ya, lebih nyaman ya, lebih sejuk malah. hemat kan ya, nggak mengeluarkan biaya Ya, bulanan ya, dan menyehatkan ya. ya, Nah, ya, ya. biasanya sih kalau di sekolah itu yang menggunakan AC biasanya ya ruang laboratorium komputer ya memang itu ya dipasang Oke. ya. Nah, untuk laboran sebenarnya kalau laboratorium komputer itu boleh dikasih, tetapi tidak wajib, tidak wajib, Oh Mas. gitu. Tetapi kalau laboratorium yang menggunakan alat ukur, ada alat ukur di situ. Ada alat ukur, ada gelas ukur, ada sesuatu hal yang harus spesifik yang memang harus dijaga ukurannya, maka kita harus menjaga minimal 1 atm, atmosfer. Minimal itu 20 derajat sampai 25. Gitu. Jadi jangan disamain kalau kita misalnya Mas Ahmad pernah masuk ke laboratorium misalnya untuk mengambil darah atau apa rumah sakit, itu mereka memang alat-alat ukurnya harus tidak boleh ada pemuaian, alat ukurnya harus benar-benar apa namanya yang Standar ukurnya ya. iya, dan itu dijaga dengan apa? Dengan suhu ruangan. Kalau itu iya. Tetapi kalau misalnya kayak lab komputer, saya rasa nggak perlu deh lab komputer. Tetapi pada saat belajar komputer perlu dingin nggak? Jangan terlalu dingin, dan terlalu dingin nanti anak-anaknya tidur. Wah, lebih nyenyak di sini katanya pula kan gitu. Jadi itu salah lagi. Iya. Nah ini mungkin untuk sobat-sobat guru bisa menjadi perhatian juga ya untuk sekolah yang menggunakan AC, jangan sampai nanti tujuan pembelajaran kita harapkan itu kita berikan kepada murid kita harus tercapai, tujuan taksonomi belumnya, tetapi karena pengaruh dari AC makin malas belajar ya. Nah ini jangan juga ya. Ya ini udah banyak sekali nih Bang udah menyampaikan terkait dengan penggunaan tata udara di rumah tinggal maupun di sekolah. Nah, sekarang yang pertanyaan yang ketiga nih Bang, terkait dengan tata cahaya di rumah maupun di sekolah. Oke. Aspek-aspeknya apa saja nih? Bisa dijelaskan secara gamblang dan awam bagi kita semua. Baik. Pertama, kita harus ngelihat dulu penggunaan ruangannya. Jadi, kalau ruangan itu dipakai misalnya untuk membaca, ataupun operasi, ataupun untuk ruang gambar, maka intensitas cahaya di situ harus lebih tinggi. Ya. Tapi kalau sekedar hanya untuk ngitung uang, apakah harus misalnya harus pakai lampu sorot? Ngitung uang doang. Iya kan? Ya, Kan nggak perlu. Ya. Takut Takut dianggap keselip.
Kalau uang biasanya tangan jari aja tuh udah menjadi mata itu, Mas Omad. Jadi Data nggak ya. perlu penerangannya begitu ini. Nah, saya tahun berapa ya? Tahun 2019 atau 2018 saya malah ke gedung Panasonic. Gedung Panasonic ini adalah gedung hemat yang paling hemat energi, yang paling hemat energi. Nah, mereka di situ, ini gedung kantor Mas Omad, gedung kantor. Nah, gedung itu di ruangan kantor yang hall-nya yang besar, itu hanya menggunakan penerangan minim. Hanya sekedar untuk memberitahu ada halangan atau tidak di depan pada saat berjalan. Iya, oke. Tetapi untuk meja kerjanya, mereka pakai lampu-lampu belajar. Mereka pakai lampu-lampu belajar. Nah, di Indonesia tidak seperti itu. Malah di ruang kerja itu dipakai lampu yang kayak, ya kalau boleh kayak stadion lah, lampu sorot sehingga nampak Ya. semua. Buat apa? Berarti itu Nah, satu-satu ya, satu meja satu ya. satu meja satu. Satu meja satu, dan dia terfokus di mana di ruang kerjanya. Area kerja dia terfokus. Ya. Jadi dia menggunakan energi itu kan maksimal, Mas Somad. Kita bisa bayangin nggak kalau seandainya gini, kita bekerja atau melakukan pekerjaan di hall yang notabene semuanya pakai lampu yang terang benderang. Gor olahraga lah misalnya. Ya. Nyaman kalau dia rame. Kalau kita sendiri dengan ruangan seperti itu, pakai lampu penerangan seperti itu nggak nyaman. Ya. Itu ininya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita ngelihat tadi desain, ya. Nah, yang kedua, kebiasaan. Lampu dihidupin, tapi orangnya nggak ada di situ. Oke. Nah, ini juga nggak apa namanya, sangat banyak sekali di kita. Saya senang sekali dengan adanya sekolah hemat energi ini, membangun akhlak untuk care terhadap energi. Itu luar biasa. Itu luar biasa ya bagi saya. Membiasakan mereka dari kecil untuk hemat energi, membiasakan dari kecil tidak membuang energi, itu pekerjaan yang luar biasa dan sangat mulia sekali. Makanya saya mau, Mas Omad, tantang kemarin siapa yang mau, saya mau ceramah deh gitu. Malah nanti kalau mungkin ke depan bagaimana sih mendesain, misalnya kalau saya kan sebenarnya mendalaminya di pembangkit air. Nah, bagaimana mendesain pembangkit air nanti ke depan? Ayo mari kita ini membangun mikrohidro itu kayak apa sih? Nantilah waktunya ya. Iya. Kalau boleh, Mudah-mudahan kalau waktu memang lagi. ada waktu kita sana. Boleh. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua tadi kebiasaan, ya. Nah, yang ketiga ada peralatan, Mas. LED sekarang itu jauh lebih nyaman. Awal-awal LED itu nggak nyaman. Iya. Tidak nyamannya maksudnya seperti apa? Harganya LED atau apa? satu harga, yang kedua sinarnya. Sinarnya itu tidak membuat mata sehat, kurang nyaman di mata pada waktu awal, ya. Nah, tetapi sekarang LED itu sudah dengan perkembangan teknologi itu sangat nyaman sekali. Perhatiin, lampu hemat energi LHE kalau kita operasikan itu masih mengeluarkan kalor, masih mengeluarkan panas. Jadi kalau misalnya Mas Omad 2 jam hidupin lampu, Anda pegang bola lampu LHE, lampu hemat energi, itu masih panas, Mas. Panas ya. Oke. Sedangkan LED mau 24 jam pun Mas Omad nyalakan, ataupun 36 jam pun Mas Omad nyalakan lampu itu tidak panas. Oke. Oh, bedanya itu ya, Nah, udah kelihatan ya. Ya, itu nggak panas. Nah, ini berdampak,
Mas Omar, dan dengan penggunaan AC. Mm-mm. Jadi kalau misalnya Mas Rohmat mestel AC itu 24 derajat, menggunakan lampu hemat energi. Lampu hemat energinya mungkin standby-nya itu hanya 15 menit atau 20 menit standby. Kemudian dia hidup lagi, ceger. Karena kenapa? Lampu hemat energi tadi udah mulai panas. Sensor membaca, oh ini sudah mulai 24, harus hidup lagi. Tetapi kalau LED, karena dia tidak mengeluarkan panas, maka waktu standby-nya itu lebih panjang. Oh gitu. Nah, ini juga mempengaruhi dengan penggunaan AC tadi. Mm-mm. Jadi penggunaan LED, track, kemudian standby-nya harusnya biasanya 20, jadi 25, bahkan 30 menit mungkin. Mm-mm. Gitu. Nah, ini yang jadi waktu standby mungkin ada kan pada saat mesin itu tek dia anteng kayak tidak bekerja dan itu waktunya standby. Ya, kalau kita settingnya otomatis, ya. Tapi kalau dia tidak kita setting otomatis, kita terus-menerus, maka dia akan hajar terus. Hmm. Makanya suhunya itu tidak akan 24, mungkin sudah di bawah, mungkin sudah 23. Padahal kita settingnya 24. Ya. Itu tadi ininya juga. Nah, jadi kita lihat penggunaannya. Nah, di kita kebanyakan saya ngelihatnya penggunaan lampu itu useless deh, Mas. Pasang lampu Maksudnya, banyak-banyak, ya kan? Padahal penggunaannya nggak ngerti. Ya. mm-mm. Nah, yang paling parah itu kalau misalnya ya tapi kalau misalnya ibu-ibu kaya sih beda ya. Dia pasang lampu kristal. Jadi sinar kristalnya tuh beda, jatuh ke ininya beda. Ya, kalau itu udah beda lah pengakuan orang orang lah ininya. Tapi kalau yang penggunaan hanya untuk ruang biasa saja, kemudian kalau untuk rumah tinggal, ya kalau saya sih yang biasa saja nggak usah muluk-muluk seperti itu dan gunakanlah LED, lampu LED. Jadi LED itu selain hemat penggunaan energi listriknya, intensitas cahayanya bisa tinggi, ya, dan dia tidak mengeluarkan panas. Itu yang paling ini. Sehingga kita menggunakan air conditioning juga bisa ini. Itu kaitannya, Mas. Iya, oke. Itu kalau kita beli lampu sudah paham ya tukang listriknya ya, lampu LED ya. Hmm. Ya, Kalau ya, kalau LHE dikasih nanti bukan LED ya. Kalau LHE itu ya. ya. Bukan. Ya, Bukan. oke. Apalagi Nah, pijar udah beda lagi. oh beda lagi. Pijar itu lebih panas lagi, ya. Bahkan mungkin sekarang malah pijar itu sudah susah nyarinya malah. Ya, Iya. yang masih banyak itu adalah lampu hemat energi LHE. Nah, sekarang ini lebih ini lagi ya, malah yang pabrikan LED itu malah sudah ada garansi. Pokoknya 2 tahun, sebelum 2 tahun mati ganti baru. Kan Itu baru. udah udah luar biasa itu ininya. Artinya dari pabrikasi saja mereka sadar bahwa memang harus ada ini gerakan hemat energi. Karena kalau kita LHE saja kita gunakan, ini pemanasan global itu luar biasa, Mas Ahmad. Iya. Ngerasain nggak pada waktu 2019 pohon sengon menghajar Sutet? Iya, yang waktu itu rame ya di daerah mana itu Bang? Di Jawa ya? Ya, yang Jawa Bali. Jadi Jawa Barat dan Jakarta itu kan mati lampu 3 hari. Nah, mati lampu 3 hari itu kesejukan Jakarta itu luar biasa pada waktu itu. Jadi karena tidak ada bola lampu, ya, kalori panas, bumi itu sejuk. Ya. Cahaya bintang itu bermunculan. Iya, kelihatan ya. Nah, iya. Nah, itu Kalau ada juga bintang jadi dia ininya. kalah sama sinar lampu ya. Iya, iya. Jadi kalau boleh ya penggunaan LED dan penempatan pemanfaatan ruangan itu juga ini. Nah, satu lagi kebiasaan.
Mm-mm. Kita punya misalnya teras di belakang. Iya, oke. Pada waktu malam hari tidur, ini lampu tetap hidup. Nah, ada juga kebiasaan, Pak, dilarang kalau boleh kamar mandi itu jangan hidup lampunya, jangan mati lampunya, harus tetap hidup terus. Ini loh, Mas Oman, ada yang apa? Saya nggak tahu apakah meme ataukah memang ada satu himbauan atau satu ajaran, saya nggak ngerti. Nah, yang paling ini lagi adalah pada saat tidur lampu nyala. Wah, itu sakit tuh matanya, Bang ya. Nah, ini kebiasaan, memang kebiasaan. Lampu nyala, dia nggak bisa tidur kalau mati lampu. Ya Padahal kalau mungkin dia mati, mungkin nah takut kali, Bang. Takut iya, setan atau iya, apa gitu. iya, iya, apapun namanya itu. Tetapi itu sebenarnya, kalau saya sih bilang mindset. Karena Oke. begini, kenapa saya bilang mindset? Saya masa kecil, saya itu dimanja. Dimanjanya kenapa? Karena orang tua punya rumah dinas. Dan rumah dinas itu free menggunakan listrik. Iya, bebas ya. Jadi bebas, bebas. Nah, makanya AC-nya ruang kecil saja itu AC-nya 1 PK. Karena bebas gitu, Mas, ya. Mereka punya pembangkit sendiri, ya. Jadi silakan sajalah menggunakan ininya, listriknya. Nah, uh, akhirnya saya kebiasaan tidur harus hidup lampu. Setelah berkeluarga, kemudian hijrah ke ini dan harus mandiri, ternyata itu bisa saya lawan kebiasaan Bisa itu. berubah ya. Mindset Bisa ya. bisa Bisa dirubah. berubah, bisa berubah, bisa berubah. Dan pada saat kita malam tidur itu kan kita menjemerem, toh kita nggak ngeliat apa-apa, kan gitu. Mm-mm. Itu yang ininya, yang harus kita lakukan. Ya udah. Nah ini kan kita kadang nggak, makanya lampu kamar mandi dihidupkan, lampu teras belakang dihidupkan. Kalau teras depan oke lah, ya kan? Iya, Oke takut lah. ada Kalau maling. orang ya kalau teras belakang sudah tertutup, ada ruangan sedikit, tapi hidup lampunya. Kemudian kamar mandi. Siapa yang pakai kamar mandi pada saat kita tidur? Mm-mm. Ya. Nah ini yang kadang tanpa sadar kita sudah membuat monster-monster sendiri, gitu loh Mas. Iya. Kita yang menciptakan monster ya pada akhirnya ya. Kita yang menciptakan monster, ya kan? Dari desain kita yang nggak pas, penggunaan kita yang nggak pas, sampai peralatan kita yang nggak pas. Akhirnya pada saat akhir bulan, mak-mak teriak. Mak-mak teriaknya di kuping suaminya. Akhirnya suaminya berkerut. Kan gitu. Itu ininya, Mas. Saya rasa itu Oke. ya, kalau lampu ya. Iya, oke. Tapi kalau lampu itu ada juga ya labelnya ya, seperti AC ya. Ada, Ada ya, juga ya, sama. ada ininya. Ada Uh-uh. bintang juga Ya. ya. Kalau bintangnya saya rasa enggak ada, tetapi mereka sudah mendeklarasikan bahwa kalau 1 watt itu sekian sekian ini lumen, Oh sekian gitu. intensitas ininya penerangannya gitu. Dan itu sudah tertera berapa LHE, berapa lampu pijar, dan luar biasa memang penghematannya tuh Mas. Ya, baik. Ini Bang, tadi kita sudah diberikan gambaran secara detail ya, bahkan dengan bahasa yang mudah kita cerna untuk orang awam, dari mulai AC, tata cahaya yang memang itu pasti ada di sekolah dan di rumah ya. Nah, satu lagi nih Ya, Bang, terkait yang ada di sekolah atau di rumah, pasti kan punya peralatan ya, peralatan elektronik listrik ya. ya, Nah, ya. itu bagaimana Bang? Penghematan energinya untuk Oke, peralatan-peralatan tersebut di rumah maupun di sekolah. Kira-kira baik. aspeknya apa saja? Kalau peralatan yang pertama paling banyak memakan energi itu adalah di pompa air satu, Apa itu? ya. Apa? Pompa air, pompa air. Oh, pompa, ya. Ya. Nah, kalau boleh, jangan pada saat kita misalnya
Kecuali kalau dia misalnya keran PDAM ya, jadi pada saat mandi dia dibuka. Nah, yang paling parah kalau dia sumur bor. Mm-mm. Mau mandi, hidupin pompa dulu. Nah, pada saat hidupin pompa itu sudah energinya luar biasa. Kalau boleh pakailah torrent. Itu Oh, pertama. penampungan dulu Nah, ya, penampungan ya. penampung dulu, penampungan dulu. Nah, tetapi penampungan ada juga penampungannya yang agak sedikit parah. Artinya gini, mengatur radarnya. Kan ada Oh, namanya radar tuh, ya. pelampungnya. Yang Nah, yang otomatis dia bisa nutup ya. otomatis. Iya. Nah, otomatisnya itu kalau boleh, jangan sedikit-dikit turun, truk motor hidup, pompa hidup. Dikit-dikit turun, pompa hidup. Itu Oke. atur benar sampai dia ke bawah. Ya, Mm. baru pompa hidup. Ya. Jadi jangan sampai ini turun dikit, langsung hidup. Turun dikit, langsung hidup. Nah, itu juga boros. Mungkin dia Ya. jaga-jaga nih Bang, biar nanti ada kejadian mati lampu lama, tiba-tiba air habis banget kali kalau sampai bawah itunya. Enggak juga, Bandul enggak juga. itu juga ya. Enggak juga. Jadi enggak juga. Jadi bandulnya itu bisa kita setting. Mm-mm. Kita bisa setting kan begitu. Jadi pada saat dia turun banget baru kita hidup thread, baru nanti setelah ini, jadi jangan sampai dia hanya turun sedikit hidup, turun sedikit hidup, jangan sampai seperti itu. Itu yang pertama, karena itu yang paling boros. Mm-mm. Yang kedua, kalau di rumah yang paling boros adalah satu lagi, rice cooker. Oh ya, pemasak nasi ya. Ya, jadi eh, sudah masak, nasi sudah masak, terus antara siang sama malam ini terus dihangatkan. Oke, iya ya. Harusnya bagaimana? Padahal kan, ya kalau boleh, masaklah nasi itu sesuai dengan ininya, kebutuhannya. Setelah dimasak, udah cabut, makan. Ya, Mm-mm. jangan lagi berpikir, oh udah ini nanti sekalian. Oke lah kalau memang mau sekalian nanti malam, ya jangan sepanjang dari siang ke malam, ini Ya, dicolokin, terus. dipanasin terus. Mungkin biar anget Kan? terus kali Bang. Ya dikukus aja nanti pada saat mau ininya, mau Oh makan. iya, pas pengen dimakan baru dipanasin lagi ya. Iya, iya. Kenapa ini sepanjang ini? Nah, ini yang kadang kita tidak sadar. Ya. Nah, yang berikutnya adalah apa? Dispenser. Iya, oke. Nah, dispenser ini kalau saya sih ini Mas Omar, kalau di rumah saya pokoknya dispenser tidak ada untuk pemanas air. Nggak ada pemanas air, tidak ada pendingin. Karena kenapa? Aku punya kulkas, saya punya kompor. Iya. Kalau mau untuk ngopi, ketekan dulu. Karena kenapa? Ini sepanjang hari kita nggak tahu kapan kapan kita mau tiba-tiba butuh air panas buat ngopi kan. Jadi itu on terus. Iya, sementara kita belum tentu hari itu ngopi ya. Belum tentu hari itu juga ngopi. Nah, Atau yang kita paling lagi parah, kerja, atau kita lagi kerja iya, kan nggak di rumah airnya ya. iya. Nah, yang parah lagi pada saat kita tidur. Iya, oke. Pada saat kita tidur itu masih on. 8 jam Mas Omat kita membiarkan listrik dibuang percuma. Siapa yang menikmatin air panas itu? Siapa yang menikmatin air dingin itu? Tidak ada. Nggak ada. Kulkas on karena kenapa? Kita menyimpan makanan. Iya, oke. Kalau itu Kulkas memang tidak on bisa di off-kan ya. tidak bisa kita hindarin. Memang kita harus begitu kan? Karena kita sudah stok makanan sama selama 1 minggu, bahkan mungkin dua minggu lebih. Karena Ya, PPKM kan? apalagi pandemi Ih, sekarang kan orang pasti ya iya, menyimpan ya di iya. Nah, kalau kulkasnya. itu oke. Oke. Nah, kalau dispenser coba. Nah, ini yang kadang kita nggak sadar, Mas Somad. Kita nggak Hmm. sadar menggunakan ini. Nah, kemudian penggunaan misalnya yang paling sering ibu-ibu apa? Mesin cuci. Baju dikit masuk. Baju dikit masuk. Padahal kapasitas mesin cucinya misalnya 5 kilo. Hanya 2 baju saja itu masuk mesin cuci. Ya, ini juga harus gunain ini. Nah, eh, itu yang harus diwaspadai, Mas Oman. Iya. Sama satu lagi,
penggunaan peralatan pada saat kita tidur, kadang televisi yang nonton kita. Terbalik ya. Ah, ya, televisi yang nonton kita. Nah, atau kita buat standby. Nah, menurut apa namanya penelitian bahwa pada saat kita televisi standby itu ada 0, sekian ampere harus mengalir di dalam apa namanya harus mengalir. TV itu 4,33 watt malah. Iya, oke. Mungkin karena dia pengen apa cepet ya. Kalau seandainya mau hidupin pakai remote gitu ya, mungkin ya. Iya. Oke. Iya tadi sementara Abang ada kendala putus Mm-mm. dari Mm-mm. dari acara kita tadi ada chat dari ini Bang dari guru dan Ya. dosen dari Bekasi dia menyampaikan betul juga Bang ternyata ada tuntunannya dari Nabi Mm-mm. bahwa tidur itu kalau sudah malam mematikan lampu. Nah, artinya Oke. memang benar yang Abang sampaikan bahwa di samping mata kita sakit ternyata ini ada dasar dari agamanya juga ya. Jadi Ya. memang sudah jelas bahwa hemat energi itu bagian dari ajaran agama. Mungkin bisa dilanjut Bang. Betul. Tadi yang terakhir sampai mana Bang ya? Terkait dengan Oh ya, pemborosan kebiasaan standby yang itu. ya Standby, yang standby. standby, ya. Jadi ada banyak peralatan-peralatan yang kadang kita standby. Nah, contoh sekarang ini, saya nggak tahu kok telekomunikasi itu malah sekarang pakai power. Ya, jadi itu dicolok terus ininya. Kalau dulu kan telekomunikasi kan kita aja telepon saja. Nah, sekarang ini pakai power. Kemudian WiFi. Pada saat kita tidur, WiFi ini terus emang kita masih dalam tidur juga bisa kerja, ya kan? Nah ini masih tetap. Kemudian TV kabel juga masih terus beroperasi. Padahal kita nggak gunain. Harusnya dimatikan saja ya. Matikan saja, jangan di standby-in. Karena standby itu masih ada energi yang apa namanya terbuang dengan percuma. Ya. Masih banyak yang ini, sedikit-sedikit standby, dikit-dikit standby. Video di standby-in. Radio kaset standby-in. Pokoknya semua Mungkin peralatan standby. atau mungkin begini kalau dicabut nanti repot apalagi takut kesetrum atau gimana itu Bang. Solusinya gimana? Sebenarnya atau gini, di saklar itu bisa kita desain. Jadi jangan usah dicabut, tetapi on off kayak saklar, di stop kontak. Oh iya iya. Jadi nggak perlu dicabut ya. Nggak perlu dicabut, on off kan aja, kontak gitu. Mm-mm. Ya kan? Jadi nggak perlu kalau misalnya aku takut colok, ya udah main cetek. Istilahnya kalau bahasa orang Betawi kan, udah ente cetek aja deh, kagak usah Cetek, repot-repot ngapain, cetak cetek-cetek cetek. aja. Nah itu. Nah ini yang kadang kebiasaan kita apa ya? Kalau saya bilang agak sedikit malas kali ya. Nah makanya saya salut kalau ada sekolah ini gitu loh. Ini luar biasa ininya. Kalau Ya, boleh nanti kita coba desain deh Mas Omad. Saya dulu di instalasi pemanfaat itu cukup apa ya kalau sempat kalau kita misalnya mendesain penerangan atau apa nanti kita buat bagaimana sih cara mendesain satu instalasi listrik gitu ya. Karena ada juga yang menggunakan kadang gini, kotak kontak itu yang stop kontak atau colokan itu ada minimalnya memang. Nah, di kita Indonesia itu rata-rata orang oke, solusi untuk kotak kontak
Yang bicara adalah kabel roll kabel. Iya, kabel roll. Nah, padahal roll kabel itu kadang standarnya nggak ada, ya asal pasang saja, atau pada saat kita, ya terutama kadang ibu-ibu pengen nyetrika pakai roll kabel, taruh depan TV, roll kabelnya di atas karpet, ya kan? Pada saat panas nggak terasa karpetnya terbakar, ya Wah, kan? bahaya juga itu Akhirnya ya. ini bahaya. Nah ini bahaya. Nah makanya mungkin nanti one day kita desain instalasi yang aman. Oke, Bagaimana sih khusus, cara membuat instalasi yang aman? memang khusus Khusus Bang. untuk listrik ya. Khusus untuk listrik ininya. Iya, Berapa sih kita kontak? Nah, termasuk itu tadi. Karena males dia nyabut, takut dia nyabut, ya udah kita pakai cetak-cetek aja. hmm. Gitu. Ya, Itu aja ini sih ininya, Mas Sobat. ya, ya, ini tiga tiga apa? Tiga apa ya saya nyebutnya ya? Tiga pertanyaan mewakili dari semua yang sudah kita gunakan di rumah ya, dari mulai pendingin Hmm, ruangan, tata cahaya sampai peralatan-peralatan lainnya. Apalagi Bang sekarang perlu kita ketahui bahwa anak sekarang ini generasi tambelina yang disebut ya, itu kan orang yang hidup dengan satu jari bisa kemana-mana tuh. Artinya iya, penggunaan alat-alat elektronik dan listrik itu sesuatu yang biasa. Nah, tetapi jangan sampai nanti sesuatu yang biasa itu kita tidak imbangi dengan perilakunya. Oleh karena itu, Bang, ini satu pertanyaan terakhir. betul. Ya, praktis merubah perilaku apa gitu? Kan ada jargon-jargonnya ya, yang orang muda ingat itu apa saya pernah dengar kira-kira akhir dari diskusi kita ini, saya mohon diberikan pencerahan kepada guru maupun orang tua dan kita semua yang ada di sini untuk memudahkannya secara secara apa, mudah dengan bahasa yang mudah diingat. Saya persilakan Bang. Oke. Eh, memang ada jargon dulu ya, hemat energi, hemat energi, hemat biaya. Ya. Hemat energi, hemat biaya. Tetapi kayaknya agak agak sedikit apa ya? Sedikit agak susah apa mengartikan hemat energi, hemat biaya. Hmm. Mungkin yang harus kita ini kan adalah menghemat itu satu ibadah kita tanamkan. Karena membangun satu hal yang tidak kita gunakan itu sia-sia, percuma. Apakah itu ibadah? Bukan kan? Tadi ada yang bilang katakan itu hadisnya adalah ini. Jadi kalau boleh dengungkan hemat energi itu adalah ibadah. Itu aja deh bagian yang paling terakhir. Kalau saya ngelihatnya seperti itu. Karena kembali lagi Mas Somad, kalau kita biasakan behavior, merubah sesuatu hal itu kalau tidak ada pendorongnya, itu akan sulit. Nah, Oke, ya. yang paling gampang, yang paling mudah untuk orang Indonesia apa? Ibadah. Oke, bagian ibadah itu ya. Bagian ibadah. Itu ininya. Saya kenapa bisa berubah dari waktu tidur arus lampu, kemudian sekarang itu menjadi ini? Karena istri. Istri itu adalah ibadah buat saya dan harus saya jaga. Dia maunya mati lampu, saya ngikutin. Oke. Oke. Itu ininya. Jadi itu Iya. aja sih Mas Omar. Jadi kalau dibilang hemat energi, hemat biaya, aku punya uang, kenapa? Malah Nah, nanti sulit juga ya bagi orang yang uangnya iya, berlimpah. itu dia. Nah, jadi karena aku punya uang, terus buat apa? Kenapa kamu harus atur-atur? Oke, kita berubah jargonnya. Hemat energi adalah ibadah buat kita semua. Mungkin itu Iya, Mas yang iya, oke, baik. Terima kasih nih Bang Patar sudah memberikan pada kita semua ini ilmu yang praktis ya dengan bahasa awam dan kita semua jadi guru. Mungkin kalau guru IPA sih dia mengajari masalah energi udah biasa, tetapi guru yang lain kan belum tentu dia paham dengan hemat energi dan ini berdasarkan temuan saya di beberapa sekolah saya temukan seperti itu. Nah, tadi juga kita sepakat bahwa
hemat energi kita kaitkan bahwa ini adalah ajaran agama, maka kita lakukan sebagai bagian ibadah. Nah, memang ini kalau lihat dari penelitian Pew Research yang saya coba baca nih, Mang, dalam laporannya, memang agama itu menjadi faktor penting di Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu tidak salah tadi yang Abang sampaikan ya, bahwa kita gaungkan aja bahwa hemat energi itu adalah ibadah seperti itu. Ada apa semacam kata-kata terakhir, Bang, bukan kata-kata terakhir, mau perpisahan, bukan maksudnya saran akhir gitu untuk kita semua yang dari Abang. Ya, kadang kita pada saat penggunaan peralatan itu ada istilah gengsi, ada istilah estetika, ada istilah brandingnya begini, ya. Tolong itu dihapus. Gunakanlah peralatan itu untuk tepat sasaran dan tepat guna. Gunakanlah uang Anda itu untuk yang use and useful, berguna dan bermanfaat. Oke, iya. Hanya itu yang bisa saya tekankan. Jadi jangan mentang-mentang, ini dari Eropa, saya kepengen ininya peralatannya begini. Enggak. Ya. Gunakanlah uang Anda yang berguna dan bermanfaat. Mungkin itu pesan dari pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih nih Abang nih udah bersedia berbagi ilmu. Jarang sekali orang yang bisa meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, tapi Bang Fathar ini bisa meluangkan. Semoga ini menjadi bagian dari ibadah kita untuk mengedukasi, mensosialisasikan ya bagaimana monster energi ini harus kita waspadai ya, karena memang banyak mudorotnya dan merusak alam nih tentunya kalau kita kaji secara dalam lagi dari perspektif agama. Baik, terima kasih Bang sudah berkontribusi dan akhiri program kita diskusi desain sekolah hemat energi sesi yang ketiga dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pada semuanya dan Bang Fathar. Ya, terima kasih Bang ya.